Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gina Melia Rahma. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dasar kepemimpinan di lingkup perkantoran. Menurut slide materi kita, kepemimpinan kantor definisikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi tim atau individu di tempat kerja. Dan tujuan utamanya adalah yang pertama, mengarahkan orang lain ke tujuan organisasi, yang kedua, memengaruhi perilaku dan juga cara kerja, dan yang terakhir, mengawasi agar pekerjaan tetap produktif sesuai rencana. Dan dalam praktiknya, ini berarti seorang pemimpin harus bisa menggerakkan orang lain untuk mau bekerja sama, mencapai target, dan bukan sekedar memberi perintah. Kepemimpinan di kantor beroperasi melalui 4 fungsi manajerial utama yang kita kenal sebagai POACH. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya perusahaan, kemudian membuat roadmap yang jelas untuk mencapai target. Contohnya seperti menetapkan target penjualan kuartal. Kemudian yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yaitu menentukan peran, posisi, dan juga struktur tim. Kemudian menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Contohnya, membuat bagan organisasi dan juga job description. Kemudian yang ketiga, ada pelaksanaan atau actuating, yaitu menggerakkan dan mengarahkan tim secara efektif, kemudian memastikan tugas-tugas dilaksanakan dengan baik. Contohnya seperti memimpin meeting harian dan juga memotivasi tim. Dan yang terakhir, ada pengawasan atau controlling, yaitu mengevaluasi kinerja tim secara berkala dan memastikan semua berjalan sesuai target. Contohnya seperti review performa mingguan dan memberikan feedback. Seorang pemimpin kantor harus menguasai 6 elemen kunci dengan tugas praktisnya. Yang pertama, ada pengarahan atau direction. Tugasnya itu memberikan arah dan tujuan yang jelas. Contohnya, menjelaskan visi tim dan juga target yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, ada pengaruh atau influence. Tugasnya itu mampu menggerakkan orang lain untuk bertindak. Contohnya, meyakinkan tim untuk mengadopsi cara kerja baru. Yang ketiga, ada motivasi atau motivation. Tugasnya itu memotivasi tim bekerja dengan dedikasi yang tinggi. Contohnya, memberikan apresiasi dan juga pengakuan atas pencapaian. Yang keempat, ada karakter pemimpin. Tugasnya memiliki integritas, empati, dan keberanian. Contohnya itu konsisten antara kata dan perbuatan. Kemudian yang kelima ada membuat keputusan. Contohnya menentukan keputusan dan juga sasaran khusus untuk manajer lini. Pertama, keputusan taktis dan juga rutin. Contohnya, menyetujui anggaran operasional mingguan. Dan yang terakhir, ada komunikasi. Tugasnya menyebarkan perintah, instruksi, dan juga menerima laporan. Contohnya, memimpin briefing dan juga menindaklanjuti laporan progres. Keterampilan pemimpin dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada keterampilan manajerial, kemampuan melakukan fungsi-fungsi manajemen dan mengelola tim, kebutuhan meningkat seiring naiknya jabatan di hierarki kantor. Contohnya, kemampuan strategik, planning, dan team development. Dan yang kedua, ada keterampilan teknik, keahlian spesifik untuk tugas operasional, kebutuhan lebih tinggi pada tingkat pimpinan bawahan, lower management. Contohnya,
kemampuan menggunakan software akuntansi atau tools produksi. Artinya, semakin tinggi jabatan, semakin penting kemampuan mengelola orang daripada kemampuan teknis. Gaya kepemimpinan yang diterapkan akan sangat memengaruhi budaya kantor dan produktivitas tim. Ada 4 jenis utama. Yang pertama, partisipatif, memberikan ruang gerak dan mendorong ide mengalir dari bawahan, cocok untuk tim yang kreatif dan juga inovatif. Yang kedua, ada transformasional, menginspirasi perubahan positif dan juga memotivasi tim melampaui kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, ada transaksional, yaitu menggunakan sistem reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman, dan ini efektif untuk tugas-tugas yang jelas dan terukur. Yang keempat, ada melayani servant leadership, yaitu mengutamakan kebutuhan dan pertumbuhan anggota tim, juga menempatkan kepentingan tim di atas pribadi pemimpin. Kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin yang efektif di lingkungan kantor itu membutuhkan pemahaman definisi dan tujuan kepemimpinan, kemudian penguasaan fungsi manajerial, kemudian penerapan elemen kunci dan tugas praktis, keseimbangan keterampilan manajerial dan teknis, dan yang terakhir ada pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih ya sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!